Aku tidak tahu siapa yang memberinya kematian. Suara Luo Zeng menggema di telinga Wang Ze. Sampai saat ini, tidak ada rasa takut di hati Wang Ze. Sejak dia melangkah keluar dari dinding, Wang Ze tidak memperhatikan semua orang di sini. Dia telah melewati garis 8 segmen, dan Istana Surgawi telah mengeluarkan banyak pil jiwa. Tidak butuh waktu lama sebelum dia bisa masuk ke sisi lain. Dia memiliki masa depan yang cerah. Bagaimana Wang Ze berpikir bahwa kematian begitu dekat dengannya? Tidak, kamu tidak bisa membunuhku. Dia hampir menyerah untuk melarikan diri, hanya menggeram keras. Ketika orang-orang muda berjubah putih melihat pemandangan ini, ekspresi mereka berubah secara drastis, dan mereka tidak mengharapkan perubahan seperti itu terjadi secara tiba-tiba. Berhenti. Jika kamu membunuh Wang Ze, kamu akan mati tanpa tempat pemakaman. Sebuah paria belaka, itu hilang. Kata-kata yang mengancam ini seringan bulu di telinga Luo Zeng, dan pedang menuju Wang Ze tanpa ketegangan. Berhenti. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjubah putih muncul di atas dinding pedang. Orang tua berjubah putih ini adalah orang yang kuat dari sisi lain. Di bawah aumannya, semua orang pusing, bahkan suasana hati Luo Zeng sedikit naik turun. Tapi dengan pedang di tangannya, dia masih membantingnya tanpa ragu-ragu. Ledakan. Di mata semua orang, Wang Ze menunjukkan kilau yang menyilaukan, dan seluruh orang dimusnahkan di bawah cahaya pedang Luo Zeng. Wang Ze sudah mati. Mulut Wang Shaoqi bergetar saat dia melihat penderitaan saudaranya. Wajah murid-murid berjubah putih itu juga sangat jelek, mereka tidak menyangka dengan keberanian Luo Zeng, dia benar-benar berani membunuh orang di sini. Masalahnya besar, Yue Baicheng mengerutkan kening dan berkata. Murid akademi juga saling memandang, tapi Qi Yuyi berkata, pembunuhan yang bagus. Panggilan. Orang tua berjubah putih di dinding pedang berlari kencang, menunjuk ke arah Luo Zeng, dengan ekspresi marah di wajahnya, sungguh berani, aku berani membunuhku di bawah dinding pedang, itu sangat berani, kamu. Kamu, jalan. Pemuda berjubah putih juga condong ke arah orang tua. Status dari orang tua berjubah putih jelas tidak rendah, dan pemuda berjubah putih menunjukkan rasa hormat. Wang Shaoqi juga terbang, wajahnya penuh duka, dan berkata dengan mulut ompongnya, Senior, aku ingin memanggilkan tembakan untuk adikku Wang Ze. Melihat yang kuat dari sisi lain maju, semua orang terkejut. Meskipun Luo Zeng membunuh Wang Ze, dia sepertinya tidak bisa lolos dari kematian. Luo Zengyi berdiri di udara, menatap pria tua berjubah putih itu, wajahnya penuh ketidakpedulian dan berkata, Yang Mulia berkata, bukan aku yang mencari kematian, tapi Wang Ze. Lelucon. Wang Ze telah melewati dinding pedang dan hampir tidak dianggap sebagai anggota Istana Surgawi. Dia menjaga dinding pedang untuk Istana Surgawi dan menjaga ketertiban dan aturan. Seorang pemuda berjubah putih berteriak dengan dingin. Mata Luo Zeng dingin, tatapannya setajam pedang, menjaga ketertiban dan aturan. Kami menunggu di sini, dan saudara laki-laki Wang Ze datang untuk mencari masalah bagi kami. Aku hanya mencoba mendidiknya, Wang Ze akan meminjam kata, aturan. Ambil hidupku, itu cara yang baik untuk menjaga ketertiban dan aturan, dan menggunakannya sebagai alasan untuk membunuh. Ini sangat tajam. Dia akan mengambil hidupku untuk egois dan pengkhianatan. Mungkinkah aku berdiri dan membiarkan dia membunuh karena dia ingin membunuhku? Dia harus bersiap untuk dibunuh. Kurangnya kekuatan Wang Ze secara alami mencari jalannya sendiri. Kata-kata ini menyebar, dan dewa sejati yang hadir juga berbisik. Mereka melihat keseluruhan proses, dan memang keahlian Wang Ze lebih rendah dari yang lain, dan dia ingin mati. Sungguh mulut yang tajam. Bayi orang tua berjubah mencibir, tapi kamu bukan anggota Istana Surgawi aku. Kamu dan identitas Wang Ze adalah perbedaan antara langit dan bumi. Identitas kamu adalah kebenaran, dan kekuatan adalah kebenaran. Jika kamu berani membunuh murid surgawi aku, kamu juga mencari kematian kamu sendiri. Kamu, sial. Orang tua berjubah putih ini juga bermarga Wang, dan dia berasal dari klan yang sama dengan Wang Ze. Bagaimana dia bisa melepaskan Luo Zeng dalam beberapa kata? Setelah berbicara, lelaki tua berjubah putih itu tidak ragu-ragu, dan melihat pedang panjang melompat di bawah tangannya, dan bunga merah muda bermekaran di dalamnya. Itu tidak masuk akal. Luo Zeng mengerutkan kening. Adegan di depannya membuktikan dugaan Luo Zeng. Di antara orang kaya di domain God, ada banyak aturan yang hampir membatasi pembunuhan di antara para murid. Kecuali jika itu adalah perseteruan hidup dan mati antara raksasa, jarang mati karena pertempuran. Dua tempat paling intens adalah area terlarang dan arena para dewa, tetapi orang-orang di arena para dewa tidak akan benar-benar mati. Area terlarang terutama berperang melawan hal-hal jahat. Bagaimanapun, domain lore didominasi oleh ras manusia, tanpa banyak rasa krisis.
Tetapi di dunia ibu, ras manusia bukanlah status arus utama, dan ia harus melawan ras alien dan ras monster yang tak terhitung jumlahnya. Jika kamu ingin menjadi lebih kuat dan ingin menaklukkan ras lain, perselisihan internal menjadi lebih intens. Luo Zeng samar-samar merasakannya di Istana Pedang Tao, tetapi dia tidak berharap Istana Taiyitian menjadi lebih buruk. Melihat lelaki tua berjubah putih itu akan membunuhnya, sosok Luo Zeng mundur dengan cepat, jari-jarinya diam-diam telah digenggam di cincin sumi, dan makna sejati keberuntungan pedang yang abadi diam-diam muncul. Terakhir kali dia menggunakan segel pedang kekaisaran, makna sebenarnya dari pedang di tubuhnya menghilang tanpa jejak, tetapi setelah 3 atau 4 hari, dia perlahan pulih. Jika lelaki tua ini benar-benar ingin bunuh diri, aku khawatir dia hanya bisa memilih keterampilan pembunuh ini dan dengan putus asa. Selain pembunuh ini, ada satu lagi di hati Luo Zeng, jimat penyelamat hidup Dao, hanya dia yang bisa menyelamatkan pria bernama Ming Xuan, akankah Lin Zanting menyaksikan kematiannya? Inilah alasan lain mengapa Luo Zeng tidak bermoral. Brengsek, melihat tetua jubah putih mendesak bunga merah muda, nafas lembut menyebar dari pedangnya. Orang lain mungkin bingung dengan nafas lembut ini, bahkan sedikit terpesona, seolah-olah sedang minum obat, tetapi Luo Zeng dapat melihat niat membunuh yang mengerikan yang tersembunyi dalam nafas ini dalam sekejap, dan momen niat membunuh itu telah muncul di hati Luo Zeng. Dengan satu pikiran, dia tidak bisa melawan pedang ini sama sekali. Teng Snake Sword, jika digunakan saat ini, akan ada masalah yang tak ada habisnya, tapi tidak ada cara lain. Ketika jari-jari Luo Zeng menggenggam cincin sumi dan berencana mengeluarkan pedang ular, angin sejuk bertiup dengan lembut. Anginnya sangat ringan, tetapi saat bertiup, membuat orang merasa segar. Orang-orang yang awalnya bingung semuanya merasa dingin di wajah mereka, dan pikiran mereka tiba-tiba menjadi terang. Pada saat yang sama, suara samar terdengar, "Wang Xiao, orang ini tidak bisa dibunuh." Muncul dengan suara itu adalah pemuda lain, pemuda berjubah biru ini, wajahnya acuh tak acuh. "Kenapa, Wang Ze tidak bisa mati sia-sia?" kata Wang Xiao keras kepala. Pedang panjang di tangannya masih bergetar ke arah Luo Zeng, dan angin merah muda menyapu Luo Zeng. Melihat Wang Xiao begitu tidak patuh, wajah pemuda yang acuh tak acuh ini tiba-tiba berubah. Sosok aslinya yang damai tiba-tiba bergerak. Pemuda yang awalnya damai itu meledak dengan kekuatan yang menakutkan dan memukul lelaki tua berjubah putih itu dengan pukulan. Ledakan. Saat berikutnya lelaki tua berjubah putih itu sudah diletakkan di dinding gunung. Pada saat yang sama, wajah pemuda yang terdistorsi telah kembali normal, dia hanya mendengar dia berkata dengan dingin, "Aku tidak mendengarkan apa yang aku katakan, apakah kamu ingin memaksa aku untuk bertindak?" Wang Xiao sudah menjadi sosok dewa di hati semua orang, ketika pemuda itu meninju dinding, angin pedang yang awalnya menyapu Luo Zeng juga runtuh. Semua orang gemetar saat melihat pemandangan ini, dan hati mereka juga cukup aneh. Mendengarkan nada bicara pemuda ini, sepertinya dia mengenal Luo Zeng ingin menyelamatkan Luo Zeng. Siapa yang tahu bahwa pemuda itu telah melakukan ini, tetapi dia menatap Luo Zeng dengan dingin dan terbang menuju dinding pedang. Wang Xiao berjuang sebentar di tembok gunung, lalu keluar dari situ. Wajah keriputnya penuh aura ganas, dia menatap Luo Zeng dengan sengit, lalu pergi. Dapat dilihat bahwa Wang Xiao tidak sabar untuk menelan Luo Zeng, tetapi pemuda itu telah memperingatkan, dan Wang Xiao juga tahu konsekuensi mengambil Luo Zeng sekarang, jadi dia hanya bisa menyerah sementara. Tidak ada yang tahu bahwa Wang Xiao tidak akan pernah menyerah. Pemuda berjubah putih itu tidak pergi dengan Wang Xiao. Pemuda berjubah putih terakhir melayang ke arah Luo Zeng, menatap Luo Zeng dengan senyuman aneh. "Kamu sudah selesai, tahu jika kamu lakukan saja sekarang, jika kamu pergi, kamu akan dikejar dan dibunuh oleh Tuan Panji Raja. Jika kamu melewati dinding pedang, kamu akan mati, hehehe." Pemuda berjubah putih ini adalah orang yang baru saja mengolok-olok Wang Ze. Luo Zeng menatap pemuda berjubah putih itu dengan dingin dan berkata, "Karena semuanya sudah mati, apa gunanya mengatakan omong kosong seperti itu kepadaku? Karena kamu telah memasuki dinding pedang, kamu mungkin harus merepotkanku untuk melakukannya sendiri. Aku tidak sia-sia seperti Wang Ze. Lebih baik mati jika kamu jatuh ke tanganku. Lebih baik memahami dirimu sendiri." Pemuda berjubah putih itu tertawa. Sudut mulut Luo Zeng sedikit berubah. Orang-orang ini benar-benar lebih marah. Dia mencibir, "Hidupku selalu di sini, jika aku memiliki kemampuan untuk mengambilnya, hanya saja aku melihatmu dan Wang Ze seperti sampah itu hanya komoditas umum, masih belum berkualitas." Petik 2. Mata pemuda berjubah putih bersinar dengan cahaya dingin, tetapi memikirkan akhir dari Wang Xiao sekarang, dia akhirnya menahannya, "Seorang paria sombong seperti kamu, yang umumnya tidak akan tinggal di dalam dinding pedang selama 3 hari, aku harap kamu bisa segera datang."
Ingat nama aku Zhao Hao. Petik 2. Setelah berbicara tentang pakaiannya yang berkibar, dia akan pergi dengan pemuda berjubah putih lainnya. Pemuda berjubah putih itu memandang Luo Zeng dengan tatapan acuh tak acuh. Di dalam hati mereka, Luo Zeng benar-benar tidak berbeda dengan orang mati, tetapi cepat atau lambat mati. Itu dia. Tunggu. Luo Zeng tiba-tiba berteriak. Zhao Hao menoleh dan menatap Luo Zeng dengan aneh. Apakah kamu memiliki kata-kata terakhir untuk dijelaskan jika kamu memohon belas kasihan, itu akan dimaafkan. Wang Qizu tidak akan membiarkan kamu pergi. Tentu saja kami tidak bisa membiarkan kamu pergi. Siapa namamu? Tanya Luo Zeng. Zhao Hao, jawab Zhao Hao. Apa? Luo Zeng bertanya lagi. Namaku Zhao. Zhao Hao menjawab dengan biasa-biasa saja, dan akhirnya mengerti bahwa Luo Zeng sepertinya sedang bermain-main dengan dirinya sendiri. Jejak permintaan maaf muncul di wajah Luo Zeng. Maaf, aku memiliki ingatan yang buruk, dan umumnya tidak dapat mengingat nama sampah. Semua orang di bawah dinding pedang tiba-tiba tertawa. Yue Baicheng, Qiu Yi dan murid sekolah lainnya juga tercekik karena tertawa. Lai Huabei tertawa dengan suara pelan, aku tidak bisa melihat bahwa broter Luo Zeng akan menggoda orang seperti ini. Kamu, cari kematian. Wajah Zhao Hao diwarnai dengan warna merah. Mata pemuda berjubah putih lainnya juga mengungkapkan niat membunuh mereka. Setiap kali mereka datang untuk mempertahankan ketertiban dinding pedang, mereka semua cantik. Kali ini Wang Ze tidak hanya dibunuh oleh orang ini, tetapi juga dipermalukan olehnya, bagaimana mereka bisa menahannya turun. Melihat momentum Zhao Hao melonjak, dia akan melakukan sesuatu di sini, dan pemuda berjubah putih di sebelahnya menariknya dan berkata, Zhao Hao, Tuan Lu baru saja bergerak. Tidak nyaman bagi kami untuk membunuhnya di sini. Posisi penguasa Lu yang sebelumnya menyerang Wang Xiao jauh, dan jelas bukan keberadaan yang bisa diprovokasi oleh pemuda berjubah putih ini. Jangan impulsif, saat dia memasuki dinding pedang, kita punya ratusan cara untuk membunuhnya. Pemuda berjubah putih lainnya memandang Luo Zeng dan kemudian mencibir. Mendengar ini, Luo Zeng melirik pemuda berjubah putih dengan senyuman di wajahnya, dan bertanya, aku ingin tahu apa nama yang mulia. Pemuda berjubah putih hendak menjawab, memikirkan godaan Luo Zeng sebelumnya, wajahnya sedikit tenggelam dan mendengus, pemuda berjubah putih ini terbang menjauh. Setelah orang-orang ini pergi, Luo Zengcai perlahan turun dari udara. Wang Shaoqi melihat kakak laki-lakinya terbunuh, Wang Xiao mundur lagi, dan sekarang dia masih putus asa. Dia akan menyelinap pergi dengan bangsanya sendiri, dan Luo Zeng tiba-tiba berkata, kamu, tunggu sebentar. Bahu Wang Shaoqi bergetar, dia menoleh dan bertanya dengan samar, ada apa? Orang-orang yang dibawanya juga gemetar. Monster Luo Zeng bahkan membunuh Wang Ze dan karakter lain sesuka hati. Di mana orang-orang ini memenuhi syarat untuk menantang Luo Zeng menatap Wang Shaoqi dan bertanya, apa gunanya pedangmu selamanya dan arti sebenarnya? Wang Shaoqi berpikir bahwa Luo Zeng tidak akan melepaskannya. Dia tidak menyangka Luo Zeng akan menanyakan hal ini. Dia menjawab tanpa berpikir, 20%. Hanya 20%, Luo Zeng mengangkat alisnya sedikit. Kecocokan ini sangat rendah. Meskipun pedang yang menjulang tidak bisa mengukur kecocokan, namun secara kasar dapat dihitung berdasarkan arti sebenarnya dari pengucapan pertama Tao. Seperti pencerahan Luo Zeng, kecocokannya 10%. Seperti Qiu Yi dan Yue Baicheng, mereka bisa melafalkan lebih dari 4.000 kata sekaligus. Kecocokan mereka sekitar 40%, bahkan mungkin lebih tinggi. Tuan muda dari keluarga Wang memiliki talenta yang cukup rendah, yaitu sebenarnya hanya 20%. Bahkan jika Wang Shaoqi ditempatkan di istana Dao Sword, dia hanya bisa dianggap sebagai bakat yang moderat. Ketika murid-murid lain mendengar ini, hati mereka sedikit melonjak, dan mereka segera mengerti apa yang dimaksud Luo Zeng. Melewati dinding pedang ini dengan bakat Luo Zeng pada dasarnya adalah masalah paku, murid sekolah tidak memiliki keraguan sedikit pun, tetapi bagaimana dengan yang lain Qiu Yi dan Yue Baicheng mungkin bisa lulus, tetapi lusinan murid akademi lainnya mungkin mengalami kesulitan. Namun, kecocokan Wang Shaoqi hanya 20%. Dia juga ingin melintasi dinding pedang, baik menunjukkan bahwa kesulitan dinding pedang sangat rendah, atau bahwa ada cara lain untuk menebus kecocokan. Hanya 20%, seharusnya sangat sulit untuk melewati dinding pedang. Aku pikir kamu tampaknya percaya diri. Luo Zeng bertanya lagi. Wang Shaoqi mengangguk, aku telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mengolah arti keberuntungan pedang yang abadi. Dengan fit aku, memang sulit untuk melewati dinding pedang, tetapi ini bukan hanya cara untuk mendapatkan pengakuan dari dinding pedang. Dinding pedang telah berdiri di sini begitu lama. Sebagai penghalang penyaringan, banyak orang yang tidak mau pada akhirnya akan datang untuk mempelajarinya,
dan Tai Tiangong juga menutup mata akan hal ini, begitu banyak cara bengkok muncul. Apalagi yang bisa aku lakukan? Luo Zeng bertanya sambil menatap Wang Shaoqi. Melihat mata Wang Shaoqi berkedip-kedip dan ragu-ragu, Luo Zeng menghela nafas, katakan. Kemudian Wang Shaoqi berkata, ya, ini adalah pedang Wuling Lingye. Dengan ujian Lingye kamu dapat meningkatkan kebugaran kamu dalam waktu singkat. Solusi spiritual yang meningkatkan kecocokan, mata Luo Zeng berkedip sedikit, dia menatap Wang Shaoqi dan bertanya, apakah kamu memilikinya di tangan kamu? Wang Shaoqi sangat enggan, tapi dia tidak berani untuk tidak mematuhi Luo Zeng, dengan gemetar mengeluarkan botol giok kecil dari cincin sumi, dan berkata, aku hanya punya botol ini. Luo Zeng mengambil botol giok itu dan dengan lembut membuka penutupnya. Dari botol zamrud ini, rasa keberuntungan pedang yang murni dan abadi terpancar, dan nafas itu membumbung ke langit, sangat tajam. Ini adalah seseorang yang telah mengintegrasikan arti sebenarnya dari keberuntungan pedang ke dalam air, mata Luo Zeng sedikit berkedip. Yue Baicheng di sebelahnya berkata, roh sejati ini sangat mirip dengan jiwa sejati Luo Zeng. Murid-murid dari sekolah-sekolah ini telah memiliki makna pertarungan pedang yang sebenarnya dengan Luo Zeng melalui pertarungan pedang makna sebenarnya, jiwa mereka juga merasakan makna sebenarnya dari Luo Zeng, meninggalkan kesan yang dalam, auranya sangat mirip dengan aura Wu Jianling Liquid ini. Luo Zeng juga sedikit mengerti. Jika kamu tidak memiliki tingkat kecocokan yang tinggi, kamu harus bergantung pada nafas asli orang lain. Ini juga merupakan sarana. Dan tampaknya istana Taiyitian masih tidak peduli dengan kecurangan semacam ini. Bisakah ujian Lingye ini dibuat sendiri? Luo Zeng bertanya lagi. Wang Shaoqi menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana mungkin orang-orang yang membuat cairan esensi pencerah pedang semacam ini sangat cocok untuk arti sebenarnya dari Jianyun Yonghen, di manakah orang biasa dapat menciptakan tingkat kecocokan, seorang jenius yang mencerahkan tahu cairan roh sejati ini dibeli oleh keluarga Wang aku dengan harga yang mahal. Jika ada yang cocok, bisakah kamu melakukannya sendiri? Luo Zeng bertanya lagi. Aku tidak tahu tentang itu, lanjut Wang Shaoqi menggelengkan kepalanya. Sangat sulit juga untuk mendapatkan pedang Wu, kuncinya adalah bahwa benda ini hanya dapat meningkatkan kesesuaian dari arti sebenarnya dari keberuntungan pedang dalam sekejap, dan dengan harga yang begitu tinggi, orang biasa tidak dapat menggunakannya sama sekali, kebanyakan orang hanya melewati dinding pedang. Gunakan sekali. Berapa banyak kristal suci dari botol Wu Jianlingye ini? Luo Zeng bertanya. 20.000, jawab Wang Shaoqi. Mendengar angka ini, para murid akademi juga terkejut. Keluarga Qiyu dan keluarga Yue Bai adalah keluarga besar yang meletakkan dasar istana pedang Dao, tetapi mereka mungkin tidak mampu membelinya bahkan dengan harga yang mahal. Murid akademi itu masih memikirkan tentang cairan roh pedang yang mencerahkan ini, tapi sekarang mereka telah menghentikan ide ini, tidak mungkin mengharapkan untuk menghabiskan 20.000 kristal pada setiap murid akademi, kan? Ada hampir 100 murid akademi di sini, jika setiap botol Wu Jianlingye adalah 2 juta kristal, ini adalah sosok astronomis. Aku mengambil sebotol Wu Jianlingye ini, apa kau tidak punya komentar, kata Luo Zeng. Sudut mulut Wang Shaoqi bergerak-gerak, bahkan sebagai tuan muda dari keluarga Wang, sebotol cairan Wu Jianling ini membuatnya sangat kesakitan. Tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk menolak, Wang Ze meninggal di sini, kuil Taiyi tidak mengejarnya sama sekali, dan Wang Shaoqi bahkan belum membalikkan dinding pedang, dan itu tidak penting bagi kuil Taiyi. Tidak, tidak ada pendapat, kata Wang Shaoqi, menggelengkan kepalanya. Setelah menyerahkan Wu Jianlingye kepada Luo Zeng, Wang Shaoqi berbalik dan membawa orangnya sendiri untuk pergi. Apakah aku melepaskanmu? Luo Zeng berkata dengan ringan. Depresi di hati Wang Shaoqi benar-benar tidak punya tempat untuk dilampiaskan, tetapi sekarang dia tidak punya pilihan selain membiarkan Luo Zeng berada dalam pengampunan, memilih, berpikir bahwa Luo Zeng sudah mati, dia menghibur dirinya sendiri dan menoleh dan bertanya, bolehkah aku bertanya apa lagi? Semua orang di sini, Sword Enlightening Spirit Liquid, sama denganmu, Luo Zeng bertanya lagi. Di alun-alun terbuka di bawah dinding pedang, hampir 20.000 hingga 30.000 orang berkumpul. Kebanyakan dari mereka memancarkan makna yang sebenarnya. Dalam pandangan Luo Zeng, kemungkinan orang-orang ini melewati dinding pedang juga sangat rendah, tetapi mereka tidak pernah mungkin setiap orang memiliki esensi pedang yang mencerahkan ini, bukan orang biasa tidak bisa mendapatkan begitu banyak kristal. Tentu saja tidak. Pedang Wu Jianlingye juga murni, dan Wu Jianlingye yang diencerkan tidak mahal, kata Wang Shaoqi. Apakah kamu telah mengencerkan Sword Enlightenment Essence? Tunjukkan padaku sekilas, kata Luo Zeng lagi. Wang Shaoqi meratap di dalam hatinya, orang ini tidak selalu bisa memeras dirinya sendiri, bukan setelah berpikir sejenak, mengertakkan gigi dan berkata, sudah, bisakah kamu melepaskan kami?
"Iya," kata Luo Zeng dengan senyum tipis. Wang Shaoqi berkedip ke arah seseorang di sampingnya, salah satu dari mereka keluar dan menyerahkan botol zamrudnya kepada Wang Shaoqi. Setelah Wang Shaoqi menyerahkannya kepada Luo Zeng, Raja sangat bersemangat kepadanya. Luo Zeng melambaikan tangannya dengan santai, dan Wang Shaoqi melarikan diri dengan bangsanya sendiri seperti pengampunan. Aura arti sebenarnya dalam botol kecil ini jauh lebih lemah. Luo Zeng membuka sumbatnya dan merasakan arti sebenarnya dari keberuntungan pedang yang memancarkan roh pedang samar dalam semangat ujian. Lai Huabei, murid-murid istana Yuebai Cheng Sui juga mengelilinginya. Saudara Luo Zeng, menurut bakat kita, dinding pedang ini tidak lain adalah pedang, ini mahal, aku khawatir terlalu boros, kata Lai Huabei. Menghadapi dinding pedang ini, sebagian besar murid Sui Gong sudah menyerah, melihat Luo Zeng mengkhawatirkan mereka, meskipun mereka tergerak, Luo Zeng telah membayar terlalu banyak. Tapi apa yang diidentifikasi Luo Zeng tidak pernah menyerah. Dia sedikit tersenyum dan berkata, meskipun aku tidak tahu formula dari cairan roh pedang yang mencerahkan ini, aku juga harus menyerap makna abadi sebenarnya dari keberuntungan pedang melalui sejenis cairan roh. Meskipun aku tidak memiliki cairan roh ini, aku memilikinya. Setelah itu, dia mengikatkan telapak tangannya ke mulut botol zamrud, dan nafas membentuk bentuk spiral, yang merupakan makna sejati abadi dari keberuntungan pedang yang dibuat oleh Luo Zeng. Aura sejati akan melayang di telapak tangannya, dan masuk ke dalam botol zamrud, bahkan cairan roh pencerahan pedang di dalamnya berputar. Aku tidak tahu apa itu cairan spiritual, tetapi cairan itu menyatu dengan nafas dari keinginan sejati, bersama. Mirip dengan yang kupikirkan, Luo Zeng merasakan perubahan pada botolnya, dan sudut mulutnya sedikit naik. Harga sebenarnya dari ujian Lingye adalah semangat kesempurnaan sejati cairan spiritual itu sendiri tidak sulit untuk dicampur. Setelah membuat cairan spiritual semacam ini, kamu harus menemukan para jenius itu dan menanamkan jiwa sejati kamu sendiri. Fusi cair. Karakter yang dapat mencerahkan Dao dengan satu pikiran semuanya mahal. Harga yang mereka ambil secara alami sangat besar, dan harganya tentu saja mahal. Botol ini dia, Luo Zeng dengan lembut melemparkan botol zamrud itu dan menjatuhkannya ke tangan Lai Huabei. Pada saat yang sama, dia berkata, ini pasti mirip dengan botol Wang Shaoqi. Ini hampir sama dengan botolmu, Lai Huabei terkejut, dan kemudian berkata dengan bersemangat, tapi ini terlalu mahal, aku tidak bisa menggunakannya, saudara Luo Zeng harus menjualnya, ini adalah 20.000 dewa kristal. Dengan botol cairan pencerahan pedang ini, Lai Huabei dapat melewati dinding pedang, tetapi jika apa yang dikatakan Luo Zeng benar, maka ini bernilai 20.000 kristal. Uang dalam jumlah besar ini tidak dapat dibayangkan oleh Lai Huabei. Terimalah, aku tidak kekurangan kristal, Luo Zeng menggelengkan kepalanya. Dia masih memiliki sejumlah besar uang di tangannya, dan Shen Jing sama sekali bukan apa-apa baginya. Namun, setelah dia menyerahkan botol cairan roh ujian ini kepada Lai Huabei, mata siswa lain di akademi dengan cepat menjadi panas. Mereka tidak menyangka bisa melewati dinding pedang sebelumnya, tetapi jika ada cairan pencerah pedang semacam ini, kemungkinannya menjadi tak terbatas, lagi pula, Wang Shaoqi sendiri tidak terlalu berbakat. Meskipun Luo Zeng dapat menyempurnakan cairan pencerahan pedang biasa, tidak ada cairan ekstra di tangannya. Murid akademi sangat bersemangat, meskipun mereka tidak berbicara, tetapi pikiran di hati mereka tertulis di wajah mereka. Luo Zeng memandangi kerumunan yang menunggu tidak jauh, dan memiliki ide di benaknya. Dia berjalan menuju sekelompok orang, dan pemandangan Luo Zeng tepat di bawah dinding pedang sangat mengesankan orang-orang ini melihat Luo Zeng. Orang-orang ini secara alami memiliki jejak ketakutan di mata mereka. Aku ingin membuat kesepakatan dengan kamu, kata Luo Zeng. Apa? Kesepakatan apa? Seorang pria paruh baya bertanya. Luo Zeng memegang botol cairan pencerahan pedang milik Wang Shaoqi. Ini adalah sebotol cairan pencerahan pedang dengan nafas yang sempurna dan benar. Aku ingin menukarnya dengan cairan pencerahan pedang. Semakin encer semakin baik. Saat dia berbicara, dia membuka botol zamrud dan menghembuskan napas. Ketika orang lain melihat botol giok, mata mereka tiba-tiba menjadi cerah. Ujian Lingye adalah hal yang sangat menipu. Konsentrasi ujian Lingye yang encer hampir hanya 1% dari ujian Lingye, harganya selamat tinggal. Berapa banyak botol yang ingin kamu tukar? Tanya pria paruh baya itu. Luo Zeng berpikir sejenak, dan berkata, tentukan harga kamu sendiri. Pria paruh baya itu berpikir sejenak, lalu menoleh dan berkata, beri aku cairan roh pencerah pedangmu, dinding pedang hari ini, ayo menyerah sekarang. 30 orang di belakangnya jelas berasal dari kekuatan yang sama mendengar kata-kata pria paruh baya. Mereka tidak tahu dan mengeluarkan botol giok di tangan mereka.
Luo Zeng memperhatikan bahwa botol zamrud ini memiliki gaya yang sama. Diperkirakan semua cairan pencerahan pedang dibeli di tempat yang sama. Aku tidak tahu kekuatan mana yang menjual cairan pencerahan pedang. Jika ada kesempatan, kamu juga dapat membuat cairan pencerahan pedang. Menjual. 30 orang aneh ini mengumpulkan botol giok mereka di tangan pria parubaya. Pria parubaya itu meletakkan botol-botol ini di depan Luo Zeng dan berkata, ini semua adalah roh pencerahan pedang kami. Tidak ada botol yang tersisa. Bagaimana kamu bertukar? Pria parubaya itu juga tahu bahwa transaksi semacam ini adalah kerugian bagi Luo Zeng. Dia sedikit berani dan hanya bisa mengungkapkan ketulusannya. Dia benar-benar tidak bisa menawarkan lebih. Ya, Luo Zeng tersenyum tipis. Pria parubaya itu tampak bahagia. Setelah menerima botol giok Luo Zeng, dia pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia memiliki kesempatan untuk memanjat tembok setiap hari, tetapi kemurahan hati semacam ini tidak setiap hari. Dia menjual sebotol Wu Jianling Liquid Luo Zeng's, dan dia bisa mendapatkan setidaknya 70% dari keuntungan. Setelah mereka pergi, Luo Zengjing membuka salah satu botol zamrud, dan membisikkan lagi di dalam hatinya arti abadi keberuntungan pedang. Panggilan, melayang dengan nafas yang tulus, dia langsung masuk ke dalam vial. Sebotol Wujian Spirit Liquid yang sangat cocok, dibuat oleh Luo Zeng, jadi dia tersenyum lagi di wajahnya dan berjalan ke arah sekelompok orang. Setelah mengulangi ini 3 kali, Luo Zeng telah menukar ratusan cairan pencerah pedang, dan pekerjaan yang tersisa adalah menyempurnakan cairan pencerah pedang yang telah diencerkan ini. Murid akademi membentuk lingkaran, memandang Luo Zeng seperti jugling, semua mata sedikit lurus. Seperti saudara Luo Zeng, gunakan napasnya yang tulus untuk menghasilkan uang, tidak tahu berapa banyak yang dapat kamu hasilkan. Dengan cara ini, dalam beberapa hari, aku khawatir aku akan menjadi jutawan. Ini untuk menghasilkan uang dengan bakat, tidak ada yang bisa mencurinya. Murid akademi semuanya iri. Saat ini, Yue Baicheng berkata dengan acuh tak acuh, saudara Luo Zeng membuatkan cairan pencerahan pedang untuk kita. Seharusnya tidak ada masalah, tetapi mungkin sulit untuk menjualnya dalam jumlah banyak. Kenapa? Tanya Qiu Yi. Botol-botol ini berasal dari bengkel yang sama, artinya, semua orang mencari bengkel ini untuk jual beli. Aku khawatir bengkel ini sudah dimonopoli. Aku kira bisa dijual oleh Tai Tiangong. Kalau tidak, bagaimana Tiangong bisa mentolerir hal-hal yang tidak adil seperti itu jika saudara Luo Zeng menjualnya sendiri? Masalah mungkin akan terjadi, Yue Baicheng menganalisis. Luo Zeng mengangguk sambil melepaskan arti sebenarnya dari Tao, Yue Baicheng masuk akal, dan menurutku juga begitu. Dia sudah memiliki spekulasi ini di benaknya sekarang, Yue Baicheng lebih komprehensif dari yang dia kira, menjual Wu Jianling Liquid, itu adalah istana Taitian itu sendiri, tebakan ini juga disetujui Luo Zeng. Setidaknya tampaknya istana Taitian sangat didiskon dalam kesan Luo Zeng, dan hal semacam ini pasti bisa dilakukan. Kamu, Luo Zeng melemparkan sebotol Wu Jianling Ye kepada semua orang. Botol zamrud yang berat membuat setiap siswa istana kekaisaran sangat senang, botol kecil ini terbuat dari 20.000 kristal, dan akan sulit bagi mereka untuk memiliki barang mahal seperti itu dalam hidup mereka. Setelah membagikan Wu Jianling Ye, mereka juga mulai merenung. Bagaimana cara kerjanya? Di pedang, kamu harus meminumnya langsung. Luo Zeng sendiri tidak tahu cara menggunakannya, tetapi begitu banyak orang di sini yang memiliki Sword Enlightenment Essence, jadi harus jelas. Semua orang menunggu dengan sabar selama setengah jam lagi di tempat, ketika tembok besar tidak jauh dari sana tiba-tiba bergetar. Gemuruh. Saat tembok raksasa bergetar, orang-orang yang menunggu tiba-tiba menjadi bersemangat. Sudah dimulai. Mahadewa memberkati aku harus melewati kali ini. Ini tantangan paling penting dalam hidup aku. Orang-orang di bawah tembok pedang adalah tua dan muda, pria dan wanita. Beberapa dari mereka telah terperangkap di sisi tembok ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Setiap saat itu merupakan tantangan besar bagi mereka. Saat dinding pedang terus bergetar, pedang panjang yang awalnya melekat pada dinding pedang jatuh satu demi satu. Ding jing dong. Pedang panjang itu bertabrakan satu sama lain dan jatuh. Setelah jatuh ke jarak tertentu, semua pedang panjang itu tampaknya memiliki spiritualitas, seperti terbang menuju bagian dalam yang kuat, seperti hujan pedang yang melayang di udara. Dalam sekejap mata, pedang panjang yang melekat padanya menghilang seluruhnya. Pada saat ini, seorang pemuda berjubah putih berjalan keluar dari dinding pedang, dan berkata dengan suara rendah, dinding pedang telah dibuka. Mereka yang tertarik untuk bergabung dengan istana, gantung pedang kamu di dinding dan mereka akan dapat memanjat dinding pedang ini. Mendengar apa yang dikatakan pemuda berjubah putih itu,
para murid akademi juga tercengang. Aturannya jauh lebih sederhana dari yang mereka kira. Seharusnya tidak sulit. Jangan anggap enteng, meninggalkan pedang di dinding tidak pernah semudah ini. Sebagian besar orang di bawah dinding pedang mengeluarkan botol zamrud, meminum cairan roh pencerahan pedang di dalamnya, dan berlari langsung ke dinding pedang. Melihat ini, murid lain dari akademi juga mengikuti pola yang sama dan meminum roh pencerah pedang mereka dalam satu tegukan. Esens pedang di tangan para murid akademi jauh lebih murni dari yang lain. Setelah meminum esens, aura makna sebenarnya yang terpancar dari tubuh mereka begitu kuat. Sebagian besar murid akademi belum memahami arti sebenarnya yang abadi dari keberuntungan pedang, tetapi setelah meminum cairan roh pedang yang tercerahkan, mereka merasakan aura turbulen dari makna sejati mengalir ke dalam pikiran mereka, dan mereka merasa bahwa pemahaman mereka tentang arti sebenarnya dari keberuntungan pedang telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Jika cairan roh pedang yang mencerahkan ini dapat diberikan tanpa batas waktu, semua orang dapat memasuki lautan makna sejati dalam waktu singkat. Ayo pergi, kata Luo Zeng ringan. Kemudian, beberapa murid sekolah mengikuti Luo Zeng dan langsung menuju ke dinding pedang. Saat Luo Zeng sudah dekat dengan dinding pedang, jaraknya masih 100 kaki saat pergi, gaya tolak yang kuat datang langsung ke Luo Zeng. Bukan hanya Luo Zeng, langkah kaki orang lain tiba-tiba melambat. Baik, menghadapi gaya tolak ini, sosok Luo Zeng sedikit berputar, dan dia sudah beradaptasi, dan kecepatan maju tiba-tiba kembali normal. Kebanyakan orang mulai goyah. Sebaliknya, karena pemahaman tentang roh pedang, situasi murid sekolah menjadi lebih baik. Hiruk-pikuk puluhan ribu orang mendekati dinding pedang bersama-sama. 99% orang melambat, dan hanya beberapa orang yang menonjol. Luo Zeng adalah salah satunya. Selain Luo Zeng, ada dua wanita berjalan bersama di belakang sisi Luo Zeng dan seorang pria muda dengan pakaian biasa di sebelah kanan. Mereka terlihat sesantai Luo Zeng, seolah-olah tidak dapat merasakan tekanan dari dinding pedang sama sekali. Kekuatan umat manusia sangat besar, dan puluhan ribu orang mencoba masuk setiap hari, dan mereka selalu dapat menemukan beberapa mutiara. Aku tidak tahu apakah orang-orang ini telah mengambil air roh yang sebenarnya, kata Luo Zeng diam-diam di dalam hatinya. Berjalan seperti Luo Zeng sangatlah mudah, jarak 100 meter hanya bisa dilintasi beberapa nafas. Ketika dinding pedang masih 10 kaki jauhnya, kedua wanita di belakang tidak dapat menahan tekanan dan kecepatan mereka melambat sebaliknya. Pemuda berpakaian di sebelah kanan persis sama dengan Luo Zeng, menjaga kecepatan dan terlihat sangat santai. Melihat Luo Zeng memandang dirinya sendiri, pemuda berpakaian biasa itu menyapa, "Hei." Luo Zeng mengangguk ringan padanya, "Ada apa? Apakah kamu minum ujian Ling Sui?" tanya pemuda biasa. Pemuda berpakaian melihat Luo Zeng sesantai dirinya, dan dia sedikit penasaran. "Tidak," jawab Luo Zeng singkat. Pemuda biasa mendengar dengan jawaban ini, ada ekspresi tak terduga di wajahnya, sepertinya fit kamu sangat baik. Luo Zeng hanya tersenyum tipis. Mungkin bisa juga jadi pemilik spanduk, kata orang biasa itu lagi. Spanduk apa itu? Luo Zeng memikirkan pemuda berpakaian putih di dinding pedang, menyebut pria tua itu sebagai pemilik spanduk. Pemuda berpakaian menemukan bahwa Luo Zeng bahkan tidak mengetahui hal ini dan merasa sedikit aneh. Dia berkata, orang yang telah melewati dinding pedang tidak memiliki hak, atau jadilah pemilik spanduk sendiri. Petik 2. Ternyata menjadi seperti ini, mata Luo Zeng sedikit berkedip, bagaimana cara menjadi pemilik spanduk? Hei, gantung pedang panjangmu di lantai atas, kata pemuda biasa. Dinding pedang sangat tinggi, tetapi secara keseluruhan terbagi menjadi 6 lapisan. Luo Zeng juga telah memperhatikan sebelumnya bahwa dinding pedang ditutupi dengan pedang panjang, tetapi semakin tinggi, semakin sedikit jumlah pedang. Bagian atas benar, Luo Zeng mengangguk sedikit. Sebelumnya, Luo Zeng hanya ingin memanjat dinding pedang, tetapi pemuda biasa menyebut pemilik spanduk, dan sekarang dia berubah pikiran. Memikirkan pria bernama Wang Xiao, Luo Zeng tidak berencana untuk mencantumkan nama pemilik spanduk, jadi dia hanya bisa menjadikan dirinya sendiri sebagai pemilik spanduk. Ketika dia memutuskan, Luo Zeng telah mencapai bagian depan dinding pedang, dan di bawah tendangan keras, sosoknya menyebar seperti peng besar, dan dia dengan cepat naik ke atas. Kecepatan ini, pemuda biasa juga terkejut saat melihat adegan ini. Pemuda berpakaian pada awalnya sangat bangga. Dia berasal dari keluarga besar di bagian utara China Tengah, dan kecocokannya akan makna abadi keberuntungan pedang mencapai 70%. Dia awalnya mengira Luo Zeng mungkin sedikit lebih lemah darinya, tapi melihat sosok Luo Zeng yang terbang ke atas, dia tidak bisa menahan napas. Memanggil. Tembok pedang adalah dinding yang digunakan oleh Istana Taitian untuk menyaring masyarakat umum, bukan untuk orang jenius. Meskipun Luo Zeng Fei lebih tinggi,
semakin besar tekanan dari dinding pedang, tetapi tekanan itu sendiri adalah evolusi abadi dari keberuntungan pedang, dan tekanan pada Luo Zeng tidak besar. Dalam sekejap mata, dia telah mencapai puncak dinding pedang. Kecepatan ini, mata orang biasa itu menjadi lurus. Di bagian atas dinding pedang, berdiri deretan pemuda berjubah putih dengan Zhao Hao yang telah mundur sebelumnya. Melihat Luo Zengfei di atas dinding pedang, matanya menunjukkan niat membunuh yang samar. Sepertinya anak ini masih berencana menjadi pemilik bendera. Hehehe, jika seseorang tanpa latar belakang menjadi pemilik bendera, bukankah dia mencari kematian jika dia berlindung pada pemilik bendera lain, dia mungkin masih mengalami masalah. Ketika dia menjadi pemilik bendera, dia mencari kematian. Meski pemilik bendera memiliki lebih banyak hak, mereka harus membayar lebih banyak kewajiban. Kecuali mereka orang dengan latar belakang yang besar, kebanyakan orang dengan patuh menyembah pemilik spanduk lain. Cukup, Luo Zeng mencapai ujung dinding pedang, dan pedang panjang di tangannya tiba-tiba berbalik dan menepuk ke arah dinding pedang. Hei! Dengan suara yang tajam, pedang panjang di tangannya menghantam dinding pedang. Dinding pedang ini seperti magnet besar, dengan kuat menempelkan pedang panjang padanya. Luo Zeng berbalik dan berdiri kokoh di atas dinding pedang sambil melihat ke bawah. Pemuda berjubah kain dan dua wanita lainnya juga mulai memanjat, dan sepertinya mereka tidak mudah. Adapun yang lain, kinerja bahkan lebih buruk, kebanyakan dari mereka berada 30 kaki di dekat dinding pedang pada saat itu. Mereka sudah berjuang, sebaliknya, para murid akademi umumnya lebih baik dari yang lain karena mengambil cairan pencerahan pedang. Qiu Yi dan Yue Baicheng dekat dengan dinding pedang, Qiu Xiyuan dan yang lainnya mengikuti dari belakang, bahkan Lai Huabei hanya berjarak 7 atau 8 kaki dari dinding pedang. Melihat pemandangan ini, Luo Zeng menghela nafas lega, dan diperkirakan semua murid akademi akan lulus. Aku tidak tahu seperti apa ekspresi Qiu Hanyan saat dia melihat ini. Kemudian Luo Zeng menoleh dan melihat ke dalam dinding pedang, di balik dinding pedang juga ada ruang terbuka lebar, dan di ruang terbuka ini ada ratusan orang berkumpul, orang-orang ini kuat di sisi lain. Dilihat dari aura yang mereka pancarkan, mereka semua pasti pendatang baru di sisi lain. Di tangan mereka masing-masing memegang tiang bendera dari logam, di tiang bendera ada sebuah bendera yang berkibar tertiup angin, dan nama keluarga yang berbeda tertulis pada bendera tersebut. Yao, Chen, Kayu, orang-orang ini yang disebut pemilik bendera. Pemuda berpakaian juga mengatakan bahwa setelah melewati tembok pedang, ia harus bergabung dengan spanduk para pemilik spanduk utama, kiranya pemilik spanduk ini juga ada di sini untuk merekrut orang baru. 2635. Pemilik spanduk itu juga memperhatikan Luo Zeng, dan beberapa pemilik spanduk juga menunjukkan emosi di matanya. Orang pertama seperti Luo Zeng yang melintasi dinding pedang pasti manis dan enak di mata pemilik spanduk, dan pasti menjanjikan untuk sedikit menaikkannya di bawah spanduk. Panggilan. Tiang bendera di tangan lebih dari 10 pemilik bendera terkenal tiba-tiba terangkat dan langsung menuju ke dinding pedang. Bagi mereka yang baru mengenal Sword Wall, mereka harus memilih pemilik spanduk dan bergabung dengan aku untuk melindungi kemakmuran kamu. Aku adalah pemimpin Zuotang Banner, pilihlah aku, tidak ada orang di sini yang berani memindahkanmu. Spanduk aku. Pemilik bendera tersebut telah mengirimkan undangan ke Luo Zeng, jangan sampai mereka melambat dan didahului oleh pemilik bendera lainnya. Pada saat ini, Zhao Hao terbang turun dari dinding pedang dan berkata dengan ringan, pemilik spanduk Wang Xiao mengatakan bahwa jika ada yang berani membawa anak ini di bawah panjinya, dia adalah musuh dari pemilik spanduk. Aku harap pemilik spanduk akan mempertimbangkannya. Ketika pemilik bendera mendengar kata-kata Zhao Hao, kecemasan 3 poin muncul di wajah mereka. Kekuatan pemilik spanduk kuat atau lemah, dan Wang Xiao dianggap sebagai salah satu pemilik spanduk yang lebih kuat, belum lagi Wang Xiao juga memiliki dukungan yang lebih besar. Sebagai imbalan atas permusuhan Wang Xiao atas pendapatan Luo Zeng, ini layak dipertimbangkan untuk beberapa pemilik spanduk. Melihat pemilik spanduk mundur, Zhao Hao memandang Luo Zeng dengan senyum sukses, aku mengatakannya sebelumnya, jika kamu menyinggung pemilik spanduk, kamu pasti akan menyesal. Namun, begitu suaranya jatuh, 2 pemilik spanduk lainnya maju. Salah satu dari mereka mengenakan baju besi emas, dengan mulut besar dan dahi lebar, dan tinggi badannya mencapai ketinggian 10 kaki. Dia berteriak dengan suara kasar, anak kecil, gabungkan Panji Haolin aku tidak takut pada Wang Xiao. Pemilik spanduk lain adalah seorang wanita kurus, dia juga berkata dengan ringan, kamu juga bisa bergabung dengan spanduk aku. Dengan banyaknya pemilik spanduk, selalu ada yang tidak takut dengan Wang Xiao. Kedua pemilik spanduk ini tidak hanya tidak takut pada Wang Xiao, tetapi bahkan memusuhi Wang Xiao sehingga wajar saja mereka tidak akan mendengarkan perkataan Zhao Hao. Pemilik bendera lain menunjukkan penyesalan di wajah mereka,
Dan begitu keduanya maju, pemilik bendera lainnya tidak perlu berkelahi. Tanpa diduga, Luo Zeng menyerah kepada dua tuan benderanya. Pemilik bendera, Luo tidak berniat bergabung dengan benderanya. Nah, Hao Lin sangat percaya diri dan berpikir Luo Zhenghui akan setuju, bagaimanapun, tidak semua orang bisa menerimanya. Si kecil ini memenangkan tempat pertama dan dia memiliki kedekatan khusus dengannya, jadi dia secara alami menyukainya. Jawaban Luo Zeng mengejutkan Hao Lin, tidak berencana untuk bergabung dengan spanduk, dia berpikir sejenak dan kemudian bertanya, apakah kamu akan menjadi pemilik bendera? Aku memiliki niat ini, Luo Zeng mengangguk. Kali ini bukan hanya Hao Lin, bahkan wajah pemilik spanduk lain pun menjadi aneh. Mencapai lantai 6 dari dinding pedang memang memiliki kualifikasi untuk menjadi pemilik spanduk, tetapi kebanyakan orang tidak akan melakukannya. Pemilik bendera memang memiliki otoritas yang lebih besar dan tidak akan dibatasi oleh pemilik bendera lain, namun pada saat yang sama akan menghadapi lebih banyak masalah, bahkan konflik antar pemilik bendera lainnya, terutama orang-orang seperti Luo Zeng yang sedang berkonflik dengan Wang Xiao. Prioritas pertama harus mencari suaka atas nama pemilik spanduk lain. Dulu ada banyak orang sepertimu yang tidak berada di sisi lain sebagai pemilik spanduk. Bertahun-tahun ini jarang terjadi. Kamu berselisih dengan Wang Xiao. Apakah kamu takut mati saat menjadi pemilik spanduk? Tanya pemilik spanduk perempuan acuh tak acuh. Luo Zeng menjawab dengan tenang, aku belum pernah ke sisi lain sekarang, tetapi tidak akan memakan waktu beberapa hari, lagi pula, aku bisa menjalaninya. Tidak akan memakan waktu beberapa hari, aku sangat percaya diri, senyuman muncul di wajah pemilik spanduk wanita itu. Pemilik bendera lainnya juga menunjukkan senyum aneh. Tidak peduli berapa usianya, lautan makna sebenarnya adalah kesulitan bagi dewa sejati, tetapi nada anak laki-laki ini sepertinya telah berlalu setelah memikirkannya. Orang-orang yang dapat dengan mudah menyeberangi lautan makna sejati mungkin hanya para jenius di atas istana. Jika Luo Zeng benar-benar memiliki bakat seperti itu, dia tidak akan merobohkan tembok di sini. Haha, itu hanya bisa mendoakanmu semoga sukses. Hao Lin tertawa. Saat berbicara, pemuda berpakaian yang sebelumnya bersama Luo Zeng juga membalik dinding, dan melihatnya menghela nafas panjang. Menggantung pedang panjang di lantai 5, butuh banyak usaha. Setelah membalik dinding pedang, dia memandang Luo Zeng dengan sedikit kekaguman di wajahnya. Orang ini mencapai lantai 6 dinding pedang dalam satu tarikan napas. Tanpa sedikit pun rasa kesulitan, dia bahkan merasa jika dinding pedang itu 3 kali lebih tinggi, orang ini juga bisa berbalik. Setelah pemuda biasa berbalik, pemilik spanduk lain mengalihkan target mereka kepadanya, tetapi pemuda biasa itu terbang ke bawah dan melengkungkan tangannya ke arah Hao Lin. Paman Hao Lin, aku masuk, tetapi aku tidak mendapatkan tempat pertama. Jika tidak ada Luo Zeng, pemuda biasa akan mendapatkan tempat pertama dengan baik. Dia juga berjanji sebelumnya bahwa dia akan melewati dinding pedang dengan hasil pertama. Haha, jangan salahkan, Xiao Chen sudah tampil bagus, Hao Lin melambai. Pemilik spanduk lain awalnya ingin mengirim undangan ke pemuda biasa, tetapi pemuda biasa dan Hao Lin adalah sebuah keluarga, dan mereka harus menyerah. Pemuda berpakaian biasa memandang Luo Zeng, dan kemudian membujuknya, teman ini, bergabung dengan spanduk Paman Hao Lin aku jelas merupakan pilihan yang tepat. Sangat sulit untuk memilih diri kamu sendiri sebagai pemilik spanduk, dan pemilik spanduk membutuhkan 50 bagus jika kamu memiliki lebih dari satu orang. Aku khawatir kamu tidak akan dapat merekrut banyak orang dalam waktu singkat. Petik 2. Orang punya ambisi besar, dan mereka tidak takut mati, maka dia terserah padanya, ucap Hao Lin dengan tenang. Hao Lin tidak pernah ingin memaksa orang yang tidak mau tunduk padanya, tapi jika Luo Zeng dalam masalah, dia tidak akan. Pikiran menginjaknya. Tidak ada yang bisa menjadi pemilik spanduk. Tidak lama kemudian, semakin banyak orang mengalahkan dinding pedang, dan setelah pemuda di Moner terbalik, itu adalah pasangan wanita. Setelah sepasang wanita melewati dinding pedang, mereka berjalan menuju kecantikan langsing yang telah merekrut Luo Zeng. Jelas mereka juga akrab. Yang selanjutnya diserahkan adalah Qi Yuyi dan Yue Baicheng. Talenta Qi Yuyi dan Yue Baicheng sangat bagus di Dao Sword Palace, tetapi di sini mereka hanya dapat dianggap sebagai level menengah ke atas, tetapi dengan bantuan cairan pencerahan pedang Luo Zeng, mereka telah sangat meningkatkan kecocokan dan kecepatan mereka. Jauh lebih cepat dari yang lain. 4 orang pertama dan para pemilik bendera tersebut belum merekrut mereka, dan orang kelima dan keenam tentu saja tidak ingin ketinggalan. Tapi ketika mereka mulai mengundang satu sama lain, mata Qi Yuyi dan Yue Baicheng beralih ke Luo Zeng. Aku memilih menjadi pemilik spanduk, apakah kamu bersedia bergabung? Luo Zeng tersenyum tipis. Apa maksudmu? Qi Yuyi melengkungkan mulutnya dan berjalan menuju Luo Zeng sambil menyeringai. Yue Baicheng bahkan tidak memikirkannya,
pilihan ini bukanlah pilihan sama sekali. Tanpa Luo Zeng, mereka tidak bisa melakukan langkah ini sama sekali. Meskipun Qi Yuyi selalu cemburu pada Luo Zeng, ketika dia benar-benar mengenali kesenjangan dengan Luo Zeng, perasaan ini telah menghilang tanpa jejak, dan dia bukanlah orang yang melupakan akarnya, tentu saja dia tidak mau memilih pemilik spanduk lain. Pemilik spanduk itu sangat tertekan, dan akhirnya orang kelima dan keenam muncul, dan mereka benar-benar memilih untuk bergabung dengan perintah Luo Zeng. Pada saat ini, barisan orang lain terbang di atas dinding pedang. Itu adalah Qi Yuan dan lebih dari selusin sarjana. Meskipun Qi Yuan, Yue Baihao, dan yang lainnya adalah anggota Akademi Ningjian, bukan berarti bakat mereka sangat buruk. Faktanya, bakat beberapa dari mereka adalah yang kedua setelah Qi Yuyi dan Yue Baicheng. Selain itu, ada lebih dari 10 murid akademis dari Istana Pedang Pemakaman dan Istana Pedang Iblis, dan bakat mereka juga mengikuti Qi Yuyi dan Yue Bai. Tulus. Tiba-tiba melihat lebih dari selusin orang di atas dinding pedang, pikiran pemilik bendera menjadi hidup kembali. Dalam hati mereka kali ini mereka bisa mendapatkan bagian dari pai. Ketika pemilik spanduk ini mengelilingi mereka, Qi Yuan dan yang lainnya bahkan tidak pernah melihat mereka, dan Qi berjalan menuju Luo Zeng. Pemilik spanduk itu juga tercengang. Bukankah begitu? Orang-orang ini mengikuti anak itu. Orang itu memiliki latar belakang yang tidak biasa dari keluarga besar mana. Secara kebetulan Qi Yuyi dan Yue Baicheng mengikuti Luo Zeng, tetapi selusin orang teratas semuanya mengikuti Luo Zeng, dan artinya berbeda. Saat pemilik bendera bingung, ratusan orang terbang melewati dinding pedang. Kali ini, para pemilik bendera semakin tertekan. Di antara ratusan orang, kecuali 16 atau 7 orang yang tidak pergi ke Luo Zeng, 80 orang lainnya masih mengikuti Luo Zeng. Tidak peduli bagaimana pemilik spanduk membujuk, murid-murid sekolah ini tidak melihat mereka. Karena murid-murid akademi mengikuti Luo Zeng, mereka tidak punya ide lain sama sekali sekarang. Jadi pemandangan aneh muncul di dinding pedang, sebagian besar pemilik bendera tidak dipanen, tetapi Luo Zeng, pemilik bendera, yang bahkan tidak menerima bendera, telah merekrut ratusan orang. Karena semakin banyak orang melintasi dinding pedang, itu mengurangi rasa malu para pemilik bendera ini. Puluhan ribu orang berpartisipasi dalam pembukaan dinding pedang setiap hari, dan hanya sekitar sepertiga dari mereka yang dapat memanjat dinding pedang, banyak orang, angka absolutnya masih banyak. Pemilik bendera juga memiliki lebih banyak orang, dan pemilik bendera menunjukkan ekspresi puas. Ketika dinding pedang ditutup, pemuda berjubah putih di atas dinding pedang mengumumkan, hari ini dinding pedang ditutup. Setiap orang yang meninggalkan dinding pedang dan memanjat tanpa izin akan membunuhmu. Wajah orang-orang di bawah tembok penuh dengan kekecewaan. Beberapa orang telah mencoba ratusan kali, bahkan ada yang merusak peruntungannya. Mereka tidak segan-segan meminjam uang untuk membeli sebotol Wujian Ling liquid yang diencerkan. Pengalaman kegagalan ini bisa digambarkan sebagai kegagalan. Pukulan besar. Meskipun tekanan dari dinding pedang menghilang, mereka juga memahami konsekuensi dari membalikkan dinding secara paksa, dan mereka hanya bisa pergi karena terkejut dan mencoba lagi di masa depan. Di sisi lain dari dinding pedang, pemilik bendera itu juga pergi bersama rekrutan mereka. Sekelompok murid berjubah putih terbang menjauh, terutama Zhao Hao, menatap Luo Zeng dengan senyum gelap di wajahnya. Kali ini Luo Zeng bingung, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Bagaimanapun, dinding pedang adalah dunia yang sangat asing baginya. Pada saat ini, pemilik spanduk wanita membawa dua wanita dan tersenyum pada Luo Zeng, pria kecil pemberani, apa kau tidak tahu harus berbuat apa? Luo Zeng belum menjawab, dan pemilik spanduk wanita melanjutkan, 1000 mil ke utara dari sini, di kaki Gunung Tai, ada kota naga, dan kamu bisa mendapatkan spanduk di luar kota naga. Apa gunanya spanduk ini? Luo Zeng bertanya dengan rasa ingin tahu. Pemilik spanduk wanita menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu apa-apa dan berani menjadi pemilik spanduk. Semua materi dan tugas yang dikeluarkan oleh Istana Taitian di kota naga, hanya pemilik spanduk yang dapat memasuki kota naga. Kamu mempelajarinya saat pergi untuk mengumpulkan spanduk, dan dia berkata sambil memandang ke langit. Sekarang sudah senja, dan langit perlahan meredup, kamu harus mengambil benderanya sebelum gelap, kalau tidak kamu akan sangat berbahaya. Lebih cepat, semoga berhasil. Setelah selesai berbicara tentang pemilik spanduk wanita, dia membawa kedua wanita itu dan pergi. Dia sepertinya tidak menarik perhatian orang lain. Kali ini dia datang untuk kedua wanita ini, jadi dia seharusnya sudah bisa pergi sejak lama. Aku khawatir ini perjalanan khusus untuk mengingatkan mereka. Luo Zeng. Peringatan terakhir dari pemilik spanduk wanita membuat alis Luo Zeng mengerutkan kening. Apa artinya gelap? Tanya Lai Huabei dengan aneh. Yue Baicheng memikirkannya sejenak,
lalu berkata, ini istana Taitian. Tidak mungkin ada monster besar. Satu-satunya bahaya hanya akan datang dari orang lain. Luo Zeng juga mengangguk, lalu Zhao Hao membidikku kemana-mana, tapi aku memasuki dinding pedang dan tidak menyerangku untuk merepotkanku. Gelap, mungkin peraturan perwakilan telah berubah. Kedua spekulasi ini dengan cepat sampai pada kesimpulan yang mungkin, pemilik spanduk wanita cenderung menyiratkan bahwa Luo Zeng dapat ditembak setelah gelap. Tapi meski begitu, apa tujuan dari mendapatkan bendera itu? Yue Baihao bertanya. Luo Zeng menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu, tapi itu pasti sangat penting. Masih ada 1 jam sebelum gelap. Kita akan tahu kapan kita terburu-buru. Setelah melakukan perjalanan 1000 mil ke utara menyusuri dataran di bawah gunung, semua orang melihat kota seputih salju. Kota ini tampaknya dipotong dari marmer putih, seluruh kota raksasa tampaknya menjadi satu kesatuan, sepenuhnya Tian Cheng menghembuskan nafas bersih. Ketika Luo Zeng membawa murid akademi ke gerbang kota, 2 penjaga yang mengenakan baju besi dan memegang pedang giok menghentikan Luo Zeng. Berhenti. Satu-satunya yang memasuki kota naga adalah pemilik spanduk. Menghadapi omelan kedua penjaga ini, Luo Zeng berkata dengan acuh tak acuh, aku pemilik bendera, aku tidak tahu di mana harus mengambil bendera. Para penjaga itu memandang Luo Zeng dengan aneh. Masih jarang datang untuk mengambil bendera dari sisi lain. Salah satu penjaga menunjuk ke satu sisi, di sana. Luo Zeng menemukan ada pintu kecil di sisi Dragon City. Setelah masuk melalui pintu kecil ini, dia melihat seorang lelaki tua terbuka duduk di dalamnya. Orang tua ini tidak dapat merasakan jejak fluktuasi kekuatan. Pria ini bahkan tidak sebaik para dewa dan orang-orang di tubuh Luo Zeng. Seperti manusia. Perasaan ini sangat aneh, bahkan di domain Lord, aku belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi aku benar-benar melihatnya pada orang tua ini. Apakah kamu datang untuk mengambil bendera? Orang tua itu bertanya. Luo Zeng mengangguk, iya. Orang tua itu mengeluarkan lingkaran kartu OM yang tergantung di dinding, hari ini hanya 1 orang yang menggantungkan pedang di lantai 6 dinding pedang, tapi kamu. Ini aku, jawab Luo Zeng lagi. Orang tua itu berjalan ke sudut tembok dengan gemetar. Ada tiang bendera yang berdiri di sudut ini. Setelah dia mengangkat salah satu tiang bendera, dia dengan lembut melemparkannya ke arah Luo Zeng dan berkata, sebelum malam, kamu harus menemukan wilayahmu sendiri, jika tidak, orang lain dapat menyerang kamu kapan saja, dan kamu akan mati sia-sia jika kamu mati. Petik 2. Temukan situsnya, mata Luo Zeng sedikit menyipit. Orang tua itu membuat isyarat memasukkan tiang benderanya ke tanah, dan tersenyum pada saat yang sama, letakkan tiang benderanya ke tanah dan kamu akan tahu. Situs kosong di luar, semuanya bisakah kamu menanam tiang bendera? Luo Zeng bertanya lagi. Tidak apa-apa, selama kamu bisa masuk. Lelaki tua itu tersenyum tipis. Apa kesulitan menanam bendera? Luo Zeng membawa spanduk ini keluar dari pintu kecil, bergumam di dalam hatinya. Meskipun dia berpikir demikian, dia tidak berani meremehkan orang tua itu dan melindungi nafasnya sampai tahap fana. Luo Zeng tidak bisa melakukannya. Orang tua ini sama sekali tidak sesederhana kelihatannya. Sekelompok murid Suegong masih menunggu di luar, dan ketika mereka melihat Luo Zeng keluar, mereka mengepung mereka. Ikutlah denganku, kata Luo Zeng ringan. Jadi dia memimpin murid Suegong menuju ruang terbuka di luar kota naga. Banyak murid Suegong juga sedikit tidak jelas, tapi hanya mengikuti. Setelah Luo Zeng melihat sekeliling dan menemukan ruang terbuka yang sesuai, dia meraih tiang bendera di tangannya dan memasukkannya ke ruang terbuka. Ketika dia memasukkan tiang bendera, dia tiba-tiba melepaskan kekuatan pantulan yang kuat dari tanah. Kekuatan ini sangat kuat sehingga Luo Zeng tidak bisa menahannya. Kekuatan ini memantulkan tiang bendera di tangan Luo Zeng, dan seluruh pribadi Luo Zeng juga terlempar ke udara dan jatuh ke tanah dengan keras. Kekuatan yang luar biasa. Luo Zeng sedikit terkejut. Area sekitar Dragon City tidak lebih dari lingkaran tanah datar, dan tiang benderanya tidak bisa dimasukkan ke dalam tanah sama sekali. Hahaha, anak yang tidak mengetahui ketinggian langit dan bumi sedang berhayal untuk memasukkan tiang bendera ke sekitar kota naga. Dapatkah sebidang tanah ini menjadi pemilik bendera kecil? Sebuah suara tiba-tiba datang dari kejauhan. Setelah mendengar ejekan ini, para murid akademi melotot. Pembicara itu membawa sebuah bendera, jelas dia juga seorang pemilik bendera, tergantung situasinya, dia baru saja keluar dari Dragon City. Luo Zeng melirik pemilik spanduk dengan ringan, dan bertanya, tidak bisakah kamu menanam bendera di dekat Dragon City? Secara teoritis mungkin saja, tapi untuk saat ini tidak ada pemilik spanduk yang memiliki kemampuan sehebat itu. Jika tidak, apakah menurut kamu tidak ada orang di sekitarnya? Pemilik spanduk menunjuk ke area sekitar dan berkata. Luo Zeng juga sedikit aneh pada awalnya,
jika semua pemilik bendera harus memasukkan bendera sebelum malam tiba, mengapa tidak ada orang di daerah ini? Semakin dekat kamu dengan kota naga, semakin sulit untuk memasukkan spanduk. Bahkan mereka yang berada di luar perbatasan tidak dapat melakukannya. Kamu ingin menjadi cantik? Hehe, sebentar lagi akan gelap, dan tidak banyak waktu tersisa untukmu. Setelah pemilik bendera terkenal selesai berbicara, dia membawa benderanya dan terbang pergi. Luo Zeng tiba-tiba menyadarinya, dan dia juga memfitnah lelaki tua itu di dalam hatinya, dan dia tidak mengklarifikasi berita penting seperti itu. Tapi kata orang jika kekuatannya cukup, tanah di dekat kota naga juga bisa memasukkan tiang bendera, tapi aku hanya bisa menyalahkan kurangnya kekuatanku. Matahari terbenam di cakrawala sama sekali tidak terlihat, dan senja perlahan-lahan menyebar merata, dan akan segera gelap. Ayo pergi. Luo Zeng membawa murid-murid akademi dan terbang ke arah yang berlawanan. Setelah terbang sekitar 50 mil, Luo Zengcai melihat tiang bendera berdiri di tempat tidak jauh, dan bendera di tiang bendera melambai tertiup angin. Dengan tiang bendera ini sebagai pusat lingkaran, celah samar dilepaskan, yang menyelimuti suatu area. Para pemilik bendera dan orang-orang di bawah panji-panji berkumpul di celah, duduk bersila satu persatu, seolah menunggu malam tiba. Bukaan yang dipancarkan oleh tiang bendera ini besar atau kecil. Yang besar mencakup radius 7 atau 8 mil, dan yang kecil hanya beberapa meter dalam radius. Bukaan tersebut dirapatkan untuk menempati ruang area ini. Ada ruang terbuka di sana. Yue Baicheng memperhatikan bahwa ada ruang terbuka di daerah ini. Setelah Luo Zeng melihat ruang terbuka, ekspresinya senang dan dia terbang ke sana, tetapi ketika dia baru saja mencapai puncak ruang terbuka, fluktuasi spasial meledak dari bawah, dan sosok muncul di sini lebih dulu. Orang ini memegang tiang bendera, memandang Luo Zeng dengan dingin, dan berteriak, keluar. Nafas dari pantai seberang pecah, dan Luo Zeng memaksanya mundur dengan tiba-tiba, dan kemudian dengan kuat memasukkan tiang bendera di tangannya ke tanah, sebuah celah terbuka, dan area ini segera ditempati. Haha, kamu tidak bisa menahan diri, berani menjadi pemilik bendera sebelum menyeberang ke sisi lain. Anak ini juga memprovokasi Wang Xiao dan dia mencari jalan buntu. Ketika pemilik bendera di sekitar melihat pemandangan ini, mereka tiba-tiba tertawa. Luo Zeng, di sini, kata Qi Yuyi, menunjuk ke tempat terbuka lainnya. Mendengar pengingat Qi Yuyi, sosok Luo Zeng tiba-tiba melintas, dan dia sudah melakukan pergeseran besar dan bergerak ke sisi itu, tapi sebelum Luo Zeng pindah ke ruang terbuka, pemilik bendera lain sudah memasukkan tiang benderanya terlebih dahulu. Naik. Ada warna menggoda di wajah pemilik spanduk, dan dia tersenyum dan berkata, wah, tidak ada tempat untukmu di sini. Penandaan berulang telah dilakukan sebagai langkah pertama. Luo Zeng menyadari apa, wajahnya juga suram. Pada saat ini, pemuda berjubah putih itu berjalan keluar, dengan senyum puas di wajah Zhao Hao, menunjuk ke langit yang semakin gelap dan berkata, jika kamu menyalahkannya, salahkan diri kamu karena bodoh. Jika kamu lebih pintar, pilih bergabung dengan spanduk Haolin, kami benar-benar tidak dapat berbuat apa-apa tentang kamu, tetapi sayang sekali kamu hanya ingin berdiri sendiri, kamu tidak akan bertahan malam ini. Hari ini, Wang Xiao akan membunuh Luo Zeng dan diblokir, tetapi begitu malam tiba, jika mereka ingin membunuh Luo Zeng lagi, mereka akan bertindak sesuai dengan aturan, yang tentu saja logis. Meskipun Wang Xiao hanyalah pemilik spanduk, ia memiliki prestise yang cukup besar di antara pemilik spanduk, dan pemilik spanduk ini secara alami juga diundang oleh Wang Xiao untuk menargetkan Luo Zeng. Tiang bendera di tangan Luo Zeng yang tiba-tiba terangkat, dan dia tiba-tiba mencibir, baiklah. Aku tidak akan memasukkan tiang bendera ini hari ini. Lihat apakah aku bisa bertahan malam ini. Zhao Hao melihat Luo Zeng begitu berani, dia terkejut sejenak, lalu tersenyum cemberut, kalau begitu kita akan menunggu dan melihat. Dia tahu Luo Zeng latar belakangnya tidak sederhana, tetapi aturan di luar Dragon City telah bertahan selama bertahun-tahun, dan tidak mungkin Luo Zeng mengubahnya sendirian. Tetapi pada saat ini, sebuah suara yang bijaksana terdengar, Luo Zeng, kemarilah, aku bisa memberi kamu ruang. Itu adalah pemilik spanduk wanita yang berbicara pada siang hari. Pemilik spanduk wanita ini menempati jarak 10 mil, dan ada ribuan orang di bawah panjinya. Tuan Yin Qi, apakah kamu harus melawan Tuan Wang Qi? Ekspresi Zhao Hao tiba-tiba menjadi sangat jelek. Latar belakang wanita bermarga Yin tidak lebih lemah dari Wang Xiao, dan tidak sulit baginya untuk maju ke depan untuk melindungi Luo Zeng. Wanita bermarga Yin hanya tersenyum tipis, aku tidak akan melawan Wang Xiao, tapi aku tetap ingin mengingatkan bahwa beberapa orang bukanlah sesuatu yang bisa dia provokasi. Terima kasih Ki Guru Yin atas kebaikan kamu, aku juga ingin mengingatkan Ki Guru Yin bahwa jika kamu menyinggung Guru Wang Qi, kamu harus membayar harga, Zhao Hao juga mengancam.
Wanita bermarga Yin tampaknya tidak peduli, tetapi berkata dengan lembut kepada Luo Zeng, kemarilah, tidak ada yang berani menghentikanmu. Tanpa diduga, Luo Zeng menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak akan memasukkan spanduk ini. Jawaban Luo Zeng di luar dugaan semua orang. Wanita bermarga Yin itu juga memikirkan sesuatu. Alis Willow-nya sedikit mengerut, dan ekspresi ketidakberdayaan muncul di wajahnya. Pada akhirnya, dia terbang dan mendatangi Luo Zeng, dan berkata dengan lembut kepada Luo Zeng, selama kamu memiliki hak yang kuat, kamu akan dapat membunuh orang-orang ini satu persatu dan tidak ada yang berani mengatakan apapun. Itu hanya bisa memalukan untuk dirimu sendiri. Petik 2. Luo Zeng menatap wanita bermarga Yin dengan dingin dan bertanya, apakah seseorang memberitahu kamu sesuatu? Wajah perempuan bermarga Yin itu sedikit kaku, jangan membuatku malu. Percakapan antara mereka berdua, biarkan pemilik bendera lainnya mendengar untuk tercengang. Yin Yuan ini kuat dan tegas pada hari kerja, dengan metode yang kejam, dan pemilik spanduk yang tak terhitung jumlahnya yang meninggal di tangannya. Mengapa orang ini begitu baik hari ini masih memohon Luo Zeng untuk mengibarkan bendera? Di Istana Pedang Tao, Qiu Yinhe sudah mengetahui bakatnya dan ingin memperkenalkan dirinya ke Istana Taiyitian, dan sekarang hanya dia yang bisa menyelamatkan putra Lin Santing. Kedua faktor ini bertumpuk satu sama lain, Luo Zeng percaya bahwa Istana Taiyitian tidak mungkin menyaksikan kejamahadewannya. Pertama, pemuda berpakaian biru menghentikan Wang Xiao, dan ketika dia melewati dinding pedang, pemilik spanduk wanita melakukan perjalanan khusus untuk tinggal dan menunjukkan dirinya sendiri. Luo Zeng sudah memiliki keraguan dalam benaknya. Entah orang-orang ini dikirim oleh Gunung Taiyi atau Qiu Yinhe menginstruksikan mereka, tetapi apa gunanya melakukan ini? Aku hanya orang kecil, jangan mempermalukanku. Yin Yuehuan menggunakan nada yang hampir memohon, dan mengulurkan tangannya untuk meraih Luo Zeng Chao dan menariknya. Mari kita lihat trik apa yang ingin kamu mainkan. Luo Zeng diam-diam berkata dalam hatinya bahwa dia akhirnya memilih untuk berkompromi, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk mengikuti banyak murid akademinya. Yin Yuehuan mempersempit area yang ditempati oleh tiang benderanya. Dia melihat ke langit dan berkata, ini akan segera gelap, tolong cepat. Luo Zeng memegang tiang bendera dan tiba-tiba jatuh ke tanah. Saat tiang bendera ini dimasukkan ke dalam tanah, lingkaran cahaya redup menyebar, dan segera menyelimuti area seluas lebih dari 10 kaki. Murid akademi juga mengikuti Luo Zeng dan memasuki celah. Ratusan murid Suegong berkerumun dalam jarak 10 meter, yang masih terlalu ramai dibandingkan dengan pemilik spanduk lainnya, tetapi sekarang hanya bisa dilakukan. Pada saat Luo Zeng menancapkan bendera, langit benar-benar gelap, dan cahaya bintang redup tiba-tiba muncul di kota naga yang besar. Cahaya bintang itu terbagi menjadi dua menjadi 4, dan 4 menjadi 8, berubah menjadi langit penuh bintang dalam waktu singkat. Setiap titik cahaya bintang memiliki kecerahan rata-rata, ukuran rata-rata, dan bahkan jarak yang sama, luar biasa rapi dan indah seperti tentara dalam barisan. Langit berbintang yang indah. Aku ingin tahu apa gunanya bintang-bintang ini. Petik 2, petik 2. Lai Huabei dan yang lainnya memandang ke langit. Jika dia tetap tinggal di kota Tianyong, dia tidak akan pernah melihat pemandangan seperti itu seumur hidupnya. Dunia ibu begitu besar, tetapi bagi kebanyakan orang, itu hanya sepertiga hektar tanah. Meskipun ada beberapa peluang pembunuhan di sepanjang jalan, Lai Huabei juga merasa itu sepadan. Apa gunanya bintang-bintang ini? Yue Bai Cheng bertanya, menatap langit. Kamu akan tahu sebentar lagi, seorang wanita tersenyum manis pada murid akademi dalam lingkup Yin Yuehuan. Saat semua orang mengangkat kepala mereka dan menyaksikan, bintang-bintang itu bermekaran semakin terang. Bintang-bintang itu semakin besar, kata seorang murid sekolah dengan heran. Luo Zeng menggelengkan kepalanya di bawah tatapannya, tidak, bintang-bintang telah jatuh. Bintang putih itu terus berlanjut di bawah Kejamahadewa, itu perlahan berubah bentuk, akhirnya berubah menjadi pedang perak panjang. Pedang panjang perak yang tak terhitung jumlahnya jatuh seperti tetesan hujan ke dalam jangkauan yang ditutupi oleh banyak bendera. Selama pedang panjang perak itu berada dalam jangkauan, mereka akan bergabung menjadi tiang bendera. Tiang bendera ini adalah corong untuk menangkap hujan, menyimpan pedang panjang berwarna perak ini. Pada saat yang sama, setiap orang yang berada dalam jangkauan tiang bendera merasakan pembaptisan energi khusus. Sungguh napas yang murni dan tulus. Metode semacam ini lebih dari 10 kali lebih kuat dari pedang yang menjulang. Jadi ini perlakuan para murid Istana Taiyitian. Setelah para murid akademi merasakan nafas dari arti sebenarnya, ekspresi mereka menjadi bersemangat. Lebih dari itu, aura pil jiwa juga tercampur dalam cahaya bintang ini,
yang sangat bermanfaat bahkan bagi yang kuat di sisi lain. Istana Teitian adalah masalah besar, kata Yue Baicheng. Tidak heran mereka akan mencegah saudara Luo Zeng untuk menancapkan bendera. Pedang panjang perak ini juga sangat berbahaya. Jika tiang bendera tidak menyerap hujan pedang, kita semua akan tertusuk saringan oleh pedang panjang perak ini. Yue Bai Hao berkata dengan serius. Sudut mulut Luo Zeng sedikit melengkung, melihat wajah Yin Yue Huan sekarang, jika dia tidak memasang bendera, aku khawatir hujan pedang tidak akan turun malam ini. Mereka yang berada di belakang layar tidak ingin Yin Yue Huan mengemis untuk dirinya sendiri karena dia melanggar aturan, dia tidak tahan dengan permintaan wanita itu, kalau tidak dia benar-benar ingin mencoba. Jian Yu terus menggali tiang bendera, dan kemudian menyebar ke semua orang di bawah panjinya. Murid akademi menutup mata mereka dan mulai memahami arti sebenarnya dari Tao Qiu Yi dan Yue Baicheng juga terjun ke lautan makna yang sebenarnya. Lingkungannya sunyi, semua orang menggunakan waktu untuk berlatih. Luo Zeng juga dengan tenang membuat makna Tao yang sebenarnya dan memasuki lautan makna yang sebenarnya. Ketika Luo Zeng memadatkan perahu dengan makna sebenarnya, perahu Ling Xuang sudah menunggunya. Luo Zeng, teriak Ling Xuang. Luo Zeng menanggapi dengan acuh tak acuh, pikirannya bergerak sedikit, dan arti sebenarnya dari perahu sudah meluncur ke depan. Marah, Ling Xuang bertanya dengan suara rendah dari belakang. Kamu adalah penyelamatku, beraninya aku marah, Luo Zeng menjawab dengan ringan. Wow, arti sebenarnya dari perahu Ling Xuang dengan cepat melangkah maju, dan berjalan seiring dengan Luo Zeng, dan berkata dengan lembut, sebenarnya, Bibi Lan tidak seperti ini biasanya, dia ingin mengatakan sesuatu. Baik atau tidak, kamu tidak perlu khawatir, aku pasti akan menyelamatkan putranya, jawab Luo Zeng. Ling Xuang menggigit bibirnya dengan ringan, sepertinya Luo Zeng masih sedikit peduli, dia tidak bisa mengatakan apa-apa untuk sementara waktu, jadi dia hanya bisa mengendarai perahu asli untuk mengikutinya. Di bawah infiltrasi hujan pedang itu, Luo Zeng merasa yang solnya 3 poin lebih kuat, meskipun tidak sebagus efek menelan pil jiwa, tetapi pil jiwa hanya bisa bertahan untuk jangka waktu tertentu, tetapi hujan pedang akan terus berlanjut sepanjang malam. Sekarang dia telah mengambil keputusan, Luo Zeng tidak memikirkannya, dan bergegas ke lautan makna yang sebenarnya. 1 jam kemudian, Luo Zeng telah mencapai sekitar garis 3 segmen, yang sedikit lebih sulit daripada garis segmen kedua, tetapi dengan bantuan pil jiwa dan hujan pedang, Luo Zeng tetap lewat tanpa hambatan. Ling Xuang tidak lagi menyembunyikan dirinya kali ini, kalung di dadanya meledak dengan aura jiwa yang kuat, dan mengikuti Luo Zeng untuk bergegas melintasi garis 3 segmen. Dia awalnya mengira Luo Zeng akan berhenti setelah melewati garis 3 segmen, tetapi dia tidak menyangka Luo Zeng tidak punya hak untuk merencanakan sama sekali. Dia benar-benar ingin perahunya menerobos ombak, dan kecepatannya semakin cepat. Tunggu aku, apakah kamu berencana untuk mencapai garis 4 segmen? Tanya Ling Xuang. Sepupumu masih menunggu hidupku, Luo Zeng balik bertanya. Tapi kamu tidak perlu terlalu cemas, bisik Ling Xuang. Tapi Luo Zeng tidak bermaksud untuk berhenti sedikit pun, dan dia terus melaju ke depan tanpa henti, meskipun setelah melewati garis 3 segmen, nafas air laut Zenyi menjadi semakin keras. Segera setelah itu, Luo Zeng benar-benar memberikan dampak pada garis 4 segmen, dan ketika Ling Xuang tidak punya pilihan, dia juga menelan 3 pil jiwa, sementara aura jiwanya meningkat pesat, dia mengikuti langkah Luo Zeng. Menerobos kemacetan 2 kali di Sea of True Meaning dalam satu tarikan napas, dia juga memiliki banyak tekanan pada Ling Xuang, tetapi dia hampir tidak bisa mengelolanya, hanya sedikit lelah. Namun ketika mereka berdua baru saja melewati garis 4 ruas, tiba-tiba 3 perahu asli mengepung mereka. Selamat telah melewati garis 4 ruas. Pasti sangat berat, bukan? Serahkan semua pil jiwa, atau jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Petik 2. Serahkan pil jiwa, atau mati di sini, pilihan ini tidak sulit, bukan? Orang-orang yang baru saja menerobos kemacetan seringkali sangat capek. Ketiga perahu asli ini sudah lama mengintai di sini, dan mereka sudah sangat marah ketika berhasil berulang kali. Luo Zeng menatap mereka dengan ringan dan merasakan makna sejati yang abadi dari Jianyun dari 3 perahu makna sebenarnya, dan berkata dengan dingin, apakah kamu mencari kematian? Bahkan jika melewati garis 4 segmen, konsumsi kekuatan jiwa Luo Zeng tidak besar. Ling Xuang merasa Luo Zeng terus-menerus memadatkan kekuatan jiwanya, dan dia akan segera bertindak. Dia sedikit mengernyit, dan dengan lembut menekan jarinya pada kalung jiwa penyihir di dadanya. Nafas jiwa yang kuat muncul di liontin kalung jiwa penyihir. Setelah ketiga orang itu merasakan nafas dari kalung dukun jiwa Ling Xuang, ekspresi mereka berubah drastis. Setelah menyadari bahwa pasangan pria dan wanita ini tidak mudah untuk diajak main-main, mereka memutar haluan kapal untuk melarikan diri. Karena kamu di sini, apakah kamu masih ingin melarikan diri?
suara Luo Zeng terdengar dingin, dan dia ingin mengemudikan perahu yang sebenarnya untuk menyusul. Tapi Ling Xuang memimpin dan berhenti di depan Luo Zeng. Dua perahu yang berarti sebenarnya bertabrakan dengan ringan dan membuat suara teredam lembut. Apa yang kamu lakukan untuk menghentikanku? Luo Zeng bertanya dengan dingin. Ling Xuang memperhatikan siluet Luo Zeng dalam diam, dan menatapnya dengan tatapan lembut. Meskipun Luo Zeng tidak dapat melihat wajah Ling Xuang, dia juga dapat merasakan emosi yang berasal dari Yang Sol, yang membuat Luo Zeng sedikit tenang. Kamu dipengaruhi oleh kota naga, Ling Xuang tertawa pelan. Terpengaruh, Luo Zeng tercengang. Ling Xuang mengeluarkan, dan berkata, kamu datang dari luar dunia ibu. Aku tidak tahu pepatah mengatakan bahwa kota naga adalah Gu. Kota naga adalah Gu, kata Luo Zeng sambil mengunyah Ling Xuang. Iya, kota naga adalah hidangan Gu yang besar. Orang-orang dari 9 hari dan 10 negara bagian terus-menerus menyerap untuk bergabung dengannya. Ambang batas untuk memasuki kota naga tidak tinggi, tetapi tidak mudah untuk tinggal di kota naga. Mereka yang menonjol dari keramaian bisa menjadi penjaga Tai terbaik. Beberapa dari mereka memiliki bakat yang biasa-biasa saja, tetapi mereka bahkan lebih baik daripada Tai Shan kita, Gunung Tai dan para jenius lainnya di pegunungan bahkan lebih kuat, Ling Xuang berkata dengan tenang. Setelah Luo Zeng memasuki Tiongkok Tengah, dia diprovokasi oleh orang-orang di sepanjang jalan. Dia melihat bahwa istana Tai Tian sangat berbeda dari yang legendaris. Selain kehilangan hatinya, suasana hatinya menjadi semakin mudah tersinggung. Mendengar penjelasan Ling Xuang, Luo Zeng tidak melepaskannya, tetapi mencibir, jadi, sejak aku dibawa, aku diperlakukan sebagai cacing Gu dan dilempar ke Dragon City. Mengumpulkan beberapa serangga beracun bersama-sama, yang akhirnya bertahan bisa disebut Gu. Arti Ling Xuang sangat jelas, dan Luo Zeng secara alami dapat membuat kesimpulan ini. Ini juga tebakanku, aku pikir mereka tidak akan berbahaya bagimu, dan mereka enggan membiarkanmu jatuh. Mungkin mereka ingin memiliki prestasi yang lebih besar, kata Ling Xuang lagi. Asa aku, Luo Zeng tersenyum tak berdaya. Tidak ada yang salah dengan membuat pilihan ini dari sudut pandang lawan, bagaimanapun juga, baik Qiu Yinhe maupun Lin Zanting tidak tahu asalnya. Jika kamu memikirkannya dengan cara lain, Luo Zengruo mungkin akan membuat pilihan yang sama jika dia menemukan sepotong batu giok. Hanya saja mereka tidak berharap bahwa hal itu akan menyebabkan reaksi keras, dan akhirnya membiarkan Yin Yuehuan maju untuk menenangkan, aku khawatir itu adalah pilihan yang tidak berdaya. Apapun yang terjadi, kamu tidak bisa salah memilih Istana Taiyit, apalagi aku akan membantumu, kata Ling Xuang dengan suara lembut. Mendengar apa yang dikatakan Ling Xuang dengan tulus, Luo Zeng juga menghela nafas sedikit di dalam hatinya, mengangguk, dan berkata, mengerti. Selama percakapan di antara keduanya, perahu yang berarti sebenarnya melayang perlahan ke arah depan. Pada saat ini, Luo Zeng memperhatikan sebongkah air kuning pucat di depannya. Luo Zeng menyipitkan matanya sedikit dan menemukan bahwa air laut yang kuning masih berputar perlahan, dan dia berkata, ini juga pusaran besar. Ling Xuang menyebutkan sebelumnya jika pusaran besar muncul di suatu wilayah laut tertentu, klan besar akan menemukan cara untuk mewarnai air laut di pusaran air. Seharusnya begitu, ayo pergi dan lihat, Ling Xuang sedikit tersenyum. Meskipun Ling Xuang adalah yang pertama kali melihat pusaran yang diwarnai tidak sulit untuk diidentifikasi. Di kawasan laut ini juga ada perahu-perahu kecil dengan niat tulus lewat berpasangan dan bertiga, setelah orang-orang ini menyadari adanya pusaran, mereka semua jauh sekali. Seseorang memperhatikan bahwa Luo Zeng dan Ling Xuang dekat dengan pusaran, wajah mereka aneh, dan jika mereka tidak memperhatikan untuk terlibat di dalamnya, mereka akan menghancurkan seluruh hidup mereka. Ini tidak menyenangkan. Secara alami, orang-orang ini tidak tahu bahwa Luo Zeng dan Ling Xuang telah melarikan diri dari pusaran, tentu saja, mereka tidak memiliki ketakutan yang sama terhadap pusaran. Namun, waktu kemunculan pusaran besar ini tidaklah singkat. Orang-orang yang jatuh ke pusaran besar telah terseret ke tengah pusaran, dan mereka tidak berani kembali ke lautan makna yang sebenarnya. Mereka tidak melihat orang lain di tepi pusaran tersebut. Saat Luo Zeng dan Ling Xuang hendak melewati pusaran, bayangan kapal kecil tiba-tiba muncul di tepi pusaran. Mencicit, kalian, tunggu sebentar. Arti sebenarnya dari perahu itu hanya setinggi setengah orang, dan di atas perahu berdiri bayangan tikus kecil. Apa, itu keluarga tikus telinga? Ling Xuang tercengang sejenak, dan Luo Zeng juga menghentikan perahu makna sebenarnya. Bantu aku, mencicit, tikus itu berkata dengan nada memutar. Jatuh ke pusaran adalah situasi yang tidak bisa diselesaikan, di mana kami bisa menyelamatkanmu, Ling Xuang berkata sambil melirik bayangan tikus. Meski Luo Zeng memang bisa menyelamatkannya, Ling Xuang tidak yakin Luo Zeng mengambil lilinnya, kekhawatiran tersembunyi,
lautan makna sebenarnya begitu besar, mustahil bagi Luo Zeng untuk menyelamatkan mereka satu persatu. Mencicit, kudengar ada manusia yang mampu membubarkan pusaran. Mencicit, aku ingin tahu apakah itu kamu, kata tikus telinga itu lagi. Mendengar ini, Luo Zeng dan Ling Xuang tersenyum. Seperti yang diharapkan dari keluarga telinga tikus, informasinya sangat terinformasi. Ketika Luo Zeng membuka pusaran, dia tidak hanya menyelamatkan Ling Xuang, tetapi juga sejumlah besar manusia dan beberapa ras alien. Berita bahwa seseorang dapat memecahkan pusaran mungkin telah menyebar di area yang sangat kecil. Tikus telinga tahu hampir semua hal di dunia ibu, dan di balik transmisi dan pengungkapan banyak berita, ada ras ini. Telinga tikus ini sudah cukup lama terperangkap di pusaran, ia tahu bahwa ia tidak bisa meninggalkan pusaran dan jarang memasuki laut makna sejati, sehingga tidak pernah terlibat di pusat pusaran. Setelah menerima berita ini, telinga tikus ini sering masuk ke lautan makna yang sebenarnya dan meminta berita kepada orang-orang yang lewat, berharap dapat bertemu dengan seseorang yang memecahkan pusaran. Bagaimanapun, jika Luo Zeng bergerak dalam garis lurus, kemungkinan ini masih cukup tinggi. Di kejauhan, Luo Zeng juga bisa merasakan ekspektasi dari Irmaus ini. Ling Xuang tidak berbicara, itu adalah kemampuan Luo Zeng untuk memecahkan pusaran, itu tergantung pada pikiran Luo Zeng sendiri. Luo Zeng menatap telinga tikus di pusaran dan bertanya, apa manfaatnya jika aku menyelamatkan kamu? Ketika kata-kata ini diucapkan, telinga tikus itu tiba-tiba menjerit tajam dan berteriak dengan penuh semangat, mencicit, dapatkah kamu benar-benar menyelamatkanku? Iya, tapi lihat apakah kamu layak untuk aku selamatkan, Luo Zeng menjawab. Mencicit, aku bersedia membayar 15 juta kristal. Ditambah kunci rahasia dari sisi lain, kata tikus telinga. Ketika mendengarkan telinga tikus melaporkan nomor ini, Ling Xuang juga terkejut. Beberapa keluarga besar di Tiongkok Tengah hanya dapat mengeluarkan kristal kurang dari 100.000-200.000. Mereka yang melintasi dinding pedang menggunakan sebotol esensi pencerahan pedang untuk menghabiskan kekayaan mereka. Nomor ini untuk Gunung Tai. Kata-kata itu bukan desimal. Meskipun Luo Zeng memiliki sejumlah besar uang yang ditinggalkan oleh Ciyu, sejumlah besar uang ini tidak akan digunakan sampai saat kritis. Sekarang dia memimpin murid akademi untuk memasang bendera sendiri. Ini memang waktu untuk menghabiskan uang. Terlebih lagi, membuka pusaran dan mengesampingkan risiko ditemukan oleh makhluk di sisi lain hanyalah upaya sederhana baginya. Luo Zeng bertanya, bagaimana cara menukar kristal dalam jumlah besar kunci rahasia dari sisi lain ada apa lagi? 2640